Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes M. Muhayyar, pengajar mata pelajaran PAI BP di SMP Negeri 1 Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG kelas PAIB di LPTK IAIN Ponorogo. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 akan melaksanakan ujian kinerja. Semoga bermanfaat dan lancar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, syukurlah kalau kalian merasa bahwa hari ini baik-baik saja. Dan semua kita selalu begitu. Lalu yang kedua, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya KM silakan pimpin untuk berkata. Nadia, silakan. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran, silakan KM pimpin untuk berdoa. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Susi. Susi? Susi kemana? Sakit. Abdul mana Abdul? Ada. Jaki ada Jaki? Tidak ada. Ada. Alhamdulillah. Kita semuanya bersyukur hari ini, walaupun tadi Susi tidak masuk, tapi mudah-mudahan dia diberi kelancaran dan diberi kesehatan untuk selanjutnya ya. Baik anak-anak, sebelum kelanjutan kita memulai pelajaran, silakan Wulan pimpin untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan kita pahami. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka dibangun sentosa, perjuangan di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke Wulan, terima kasih. Semuanya duduk. Kemudian kita
satu kebanggaan buat kita sebagai bangsa Indonesia masih mampu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu sebagai pertanda bahwa kita punya semangat patriotisme atas syukurnya kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kita wajib menghormati para pahlawan yang telah berjasa untuk membela, mempertahankan kemerdekaan ini, dan kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk mengisi. Ya barangkali hikmahnya dari lagu yang dimaksud, maksudnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahwa kita bisa menanamkan sifat patriotisme kita sebagai penerus, ingat, penerus dari jasa-jasa para pahlawan. Nah, baik anak-anak, untuk memulai pelajaran sekarang, Bapak mau bertanya dulu untuk kamu, siapa yang minggu lalu tahu arti dari pengertian iman kepada Allah? Apa arti pengertian dari iman? Ada yang tahu? Artinya percaya. Kita percaya bahwa adanya kita sebagai bangsa, sebagai siswa yang muslim untuk mengimani adanya beriman kepada Allah. Nah, pada bahasan sekarang, baik anak-anak, pada bahasan kali ini kita sudah sampai di bahasan kedua, yaitu beriman kepada kita Allah. Tujuan pembelajarannya adalah, silakan bacakan oleh Barak. Nomor 1, mampu menjelaskan makna iman kepada kita Allah. jadi kita diharapkan dengan mempelajari kitab Allah, beriman kepada kitab Allah. 1, mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah. Lalu yang kedua, Nadia, Mampu menggali dalil terkait iman kepada kitab Allah. mampu menggali dari kitab Allah. Barangkali ada yang tahu di Al-Quran dalilnya. Nah, itu kita perlu memusyawarahkannya, ya. Kebetulan ini sudah dibagi kelompok, nggak apa-apa. Kita lanjutkan untuk yang ketiga. Dari tujuan kita beriman kepada Allah, yaitu membedakan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Nah, insya Allah nanti kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai itu. Dan yang terakhir, insya Allah dengan kita beriman kepada kitab Allah, merumuskan sikap dan perilaku kita sebagai muslim, siswa, sebagai konsekuensi mengimani dari kitab-kitab Allah. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya dari yang dimaksud dengan makna dari beriman itu, secara bahasa itu dari kata al-iqrar, janji atau pengakuan, ya, bahwa kita mampu nantinya melahirkan sikap menerima. Ingat, dari kitab Allah semuanya ada berapa yang tahu? Ada berapa kitab-kitab Allah yang ada di alam dunia ini? 4, ya. 1. Yang pertama dulu, Taurat. Ya. Ada yang tahu pada siapa Taurat diberikan? Pada Nabi Musa. Lalu yang kedua kitab apa? Zabur. Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Yang ketiga diberikan kepada Nabi Isa. Dan terakhir Al-Quran diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi
keempat itu beriman kepada kitab Allah. Hanya 4 kitab yang harus kita akui adanya di dunia. Ya, Al-Quran itu kan sebagai penyempurna dari semuanya. Walaupun baik dari Taurat, dari apa tuh? Zabur, yang ketiga Injil, dan terakhir Quran, itu semuanya tercipta menjadi hal yang harus kita imani karena keberadaannya emang betul-betul ada di dunia. Nah, pada kesempatan sekarang Bapak itu sengaja sudah memberikan kalian keleluasaan untuk membentuk kelompok yang masing-masingnya membahas dari tema yang kita maksudkan, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, lalu yang ketiga kitab Injil, dan sekarang Bapak bagikan kepada masing-masing kelompok. Silakan nanti diskusikan dari masing kelompok ini untuk menentukan siapa nanti yang menerima kitab tersebut, lalu kandungan apa saja yang dibahas di kitab tersebut. Itu kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan kalian menunjukkan musyawarah bahasa yang teliti supaya masing-masingnya memberikan presentasi di depan. Silakan. Masih ingat apa lagi yang tadi dibicarakan? Tentukan kepada siapa kita pilihkan, lalu kandungannya apa yang kalian baca dari masing-masing kelompok tersebut. Dapat diikuti? Dapat diikuti kan? Kalian? Oke. Bapak bagikan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 buka apa? Kitab Taurat, Pak. Iya, kitab Taurat dari kelompok tadi menentukan siapa kepada siapa, apa saja kandungan yang ada di dalam isi. Untuk kelompok 2, kelompok bawah itu Pak. Kitab Zabur tadi juga, dan juga kitab Zabur kepada siapa, lalu kandungan apa saja. Kalau kelompok 3, kita apa? Kitab Injil. Nah, kitab Injil nanti ke siapa? Harus memberikan kandungan yang dimaksud. Bapak kami? Oke. Dan terakhir kelompok 4 yaitu sama seperti kelompok sebelumnya. Kalian sebutkan dan kita tentukan kepada siapa dan apa saja kandungan yang ada dalam kami. Oke, kalau begitu sekarang Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan jelaskan dari kitab Taurat. Bagaimana kelompok 1 sudah siap menjelaskan apa yang ditemukan di dalam buku yang dimaksud dari kitab Taurat? Sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Setelah dari kelompok 1 langsung aja ke kelompok 2 ya. Iya Pak. Berlanjut sampai yang terakhir kelompok 3 dan 4. Oke, silakan. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam.
Sudah semua? Oke, semuanya tepuk tangan untuk kelompok 1. Lalu dilanjut oleh kelompok 2. Silakan ke depan. Ayo. Yang lain silakan simak dari penjelasan kelompok 2. Namun kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat dan berisi nasihat-nasihat hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Oke, kelompok 2. Kalian kelompok 3 siap-siap untuk menjalankan dari isi kitab Injil. Ayo. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan dari Bani Israel Yahudi. Menurut KIS Al-Madinah halaman 5 ayat 14 Allah Subhanahu wa taala. Menurutkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyampaikan isi Taurat yang telah berakhir sampai masa berlaku. Dengan hal ini juga berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan seperti tauhid, yakin, memberantas syirik dalam dan berhala yang menjadi sumber kurban dan kebajikan. Sudah? Oke, semuanya. Terakhir kelompok 4 silakan masuk ke depan untuk ya silakan. Al-Quran merupakan wahyu Allah secara yang membawa kebenaran mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Namun walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid dan atau menegaskan Allah Subhanahu wa taala. Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang 2 tepuk tangan. Dari semua kelompok Bapak hargai kalian bisa menjelaskan ya. Oleh karena itu Bapak mengharapkan dari masing-masingnya minimal memahami kandungan lebih isi dari kitab yang dimaksud.
dari yang Bapak amati per kelompok dan untuk keseluruhan, Bapak mengharapkan satu, hargai masing-masing kelompok. Itu supaya apa? Niatan kita nantinya diharapkan agar kalian saling menghargai. Kalau kita bertanya, ada yang bertanya kelompok satu ke kelompok dua, apa dari sebaliknya dari kelompok 5 ke kelompok 1 atau 2, dan itu diharapkan nanti diskusi kita dari pembahasan beriman kepada Allah menjadi itu. Kira-kira kalian dapat memahaminya? Oke, terima kasih, dan semoga ini menjadi titik tolak kalian supaya antar teman saling menghargai. Nah, itu yang dimaksud dari diskusi yang Bapak maksud atas beriman kepada kita Allah. Itu ya, dapat dipahami semuanya. Oke, Bapak harapkan seperti itu. Diharapkan dengan nanti kalian diberikan keleluasaan untuk berkolaborasi antar teman dari masing-masing kelompok mengumumkan pendapatnya. Diharapkan satu, bahwa kita itu harus beriman kepada Allah. Kita Allah. Lalu kita mengetahui kepada siapa kitab-kitab itu diberikan. Yang pertama, Zabur diberikan kepada, atau Taurat, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Yang diharapkan nanti kita pun tahu dari masing-masing kelompok tadi isi dan kandungan Taurat. Lalu yang kedua, kelompok 2, kita pun jadi tahu bahwa kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, dan insya Allah dengan kita mencermati isi kandungannya akan tahu makna apa aja yang ada di dalam kitab Zabur. Lalu yang ketiga, kita sudah tahu pula bahwa kitab tersebut diturunkan kepada kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, dan diharapkan kita pun semuanya nanti menjadi nabi, siswa yang tahu dari isi masing-masing apa yang termaksud dengan isi di dalam Injil. Dan terakhir, sebagai penyempurna semuanya dari Taurat, dari Zabur dan Injil adanya di kitab terakhir, dan itu kitab semua dari Nabi kita Al-Quran. Ya, kita diharapkan dengan selalu membaca Al-Quran, diharapkan semuanya kita tahu bahwa Al-Quran hanya diberikan kepada Rasulullah. Insya Allah, kalau kalian nanti memahami semuanya sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang ada, diharapkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah, menjauhi yang dilarang Allah, lalu bisa mempererat apa yang diperintahkan oleh Allah. Apakah kalian mau seperti itu? Nah, seperti itulah makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalian dapat memahaminya? Semoga, dan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan rupanya ini adalah pertemuan kita untuk yang terakhir, dan semoga nanti kita menjadi, Bapak harapkan semua yang menjadi kalian insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rupanya anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai sekian. Tadinya di awal sudah dikatakan KM membuka, maka untuk menutup pembelajaran pun silakan KM pimpin untuk berdoa. Sesudah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam.